Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Tumbal Tali Perawan. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Langkah cepat pria parubaya itu membuat siapa saja yang melihatnya akan begitu penasaran. Ada apakah gerangan? Sampai sang kepala desa terlihat buru-buru di waktu yang bahkan sinar matahari pun belum memunculkan cahayanya. Prianto, seorang laki-laki parubaya yang baru saja menjabat sebagai kepala desa selama 3 bulan, sudah dihadapkan dengan masalah yang cukup pelik. Assalamualaikum, Pak Kades, Pak Kades. Terdengar suara seorang laki-laki yang mengetuk pintu rumahnya dengan buru-buru. Ada sedikit rasa jengkel karena selain matahari juga belum menunjukkan wajahnya. Suara itu membuyarkan lamunan bahagia ketika dia terpilih menjadi orang nomor 1 di wilayahnya. Segera ia beranjak menuju pintu depan untuk melihat siapakah gerangan yang sudah mengganggunya sepagi ini. Waalaikumsalam, ucap Prianto sambil membuka pintu rumah. Ada apa sih? Pagi-pagi kok sudah ribut seperti ini? Tegur Prianto pada warganya itu. Pak, buruan pak, itu, ucap laki-laki itu tidak jelas. Ada apa? Sekali lagi Prianto bertanya. Orang yang di depannya itu terlihat begitu panik. Itu pak, ada yang gantung diri, ucapnya sambil menunjuk-nunjuk arah yang ada ke belakangnya. Prianto terdiam. Siapa yang gantung diri? Jangan bercanda kamu, ujarnya yang masih tidak percaya dengan kata-kata warganya itu. Itu pak, cepet, ayo. Mendengar hal itu, lantas Prianto buru-buru masuk ke dalam rumah, memberitahu istrinya apa yang sedang terjadi dan segera pergi ke tempat kejadian. Sesampainya Prianto di lokasi kejadian, benar saja sudah banyak yang bergerombol di depan salah satu rumah warga. Pak Kades, ucap salah seorang warga yang melihat kedatangannya. Buru-buru warga pun menyingkir untuk memberikan jalan pada kepala desanya itu. Astagfirullah, panggil polisi sekarang, bagik Prianto saat melihat kondisi jasad warganya. Tubuh wanita itu tergantung namun tidak selayaknya orang yang melakukan bunuh diri. Kondisinya benar-benar memprihatinkan. Tampak darah masih mengalir dari pangkal kedua kakinya. Dengan kondisinya seperti itu, membuat darah menetes hingga menjadikan sebuah genangan kecil di bawahnya. Saat mata Prianto mengikuti arah tetesan darah, betapa terkejutnya dia. Segumpal daging berbentuk manusia sebesar kepalan tangan jatuh persis di antara kedua kaki jasad wanita itu. Sudah siap semua? Barang-barang udah dicek? Tanya Sinta pada anak laki-lakinya. Bu, Adit udah 24 tahun loh, keluh laki-laki yang tengah sibuk memasukkan beberapa baju dan keperluannya di sebuah tas keril yang besar. Ya emangnya kenapa kalau sudah 24 tahun? Kamu itu tetap anak ibu loh Dit, ucap Sinta sedikit bawel. Adi tidak menjawab Sinta dan meneruskan kegiatannya. Ibunya ini memang terlalu bawel. Ada saja yang dikeluhkannya. Tapi jauh dari semua itu, dia merupakan seorang ibu yang sangat penyayang, yang selalu menjadi tameng untuk anak-anaknya. Kamu yakin Dit? Mau pindah ke Jawa? Tanya Sinta.
Bukan pindah, Bu. Kan cuma liburan sebentar, sambil cari suasana baru. Tapi kalau dapat kerjaan di sana ya juga nggak apa-apa, jawab Adit tersenyum. Sinta yang mendengar itu menggelengkan kepalanya, tidak setuju. Bagi Adit, ibunya itu terlalu berlebihan. Dirinya hanya berniat untuk liburan ke rumah neneknya untuk beberapa waktu. Tetapi malah justru Sinta berpikir kalau Adit mau menetap dan tinggal lama di sana. Padahal Adit melakukan itu semua agar dia tidak terus-menerus teringat dengan Dinda, mantan kekasihnya, yang tiba-tiba saja pergi meninggalkannya di saat semua persiapan pernikahan sudah hampir selesai. Awalnya memang ibunya tidak setuju dengan permintaan Adit itu, akan tetapi karena dia terus memaksa dan ayahnya Gunawan juga sudah memberikan izin, mau tidak mau, Sinta juga mengizinkan Adit untuk pergi ke rumah sang nenek yang ada di Jawa Tengah. Tidak mau berdebat, Adit buru-buru mendatangi adik perempuannya yang tengah bermain di ruang tengah. "Abang beneran mau pergi?" ucap Nisa sambil memeluk bonekanya. "Iya Nis, abang cuma sebentar kok," jawab Adit sambil mencubit pipi Nisa dengan gemas. "Dit, sudah jam 8, kamu berangkat jam berapa?" Terdengar suara ibunya yang masih berada di kamar Adit. Adit beranjak dan menuju ke kamar untuk mengambil barang-barangnya yang akan dibawa. Di dalam kamar, Sinta masih mengecek beberapa perlengkapan milik Adit. "Kamu hati-hati Adit di sana. Jangan macem-macem. Ikuti saja budaya yang ada. Ibu juga berasal dari Jawa. Di sana masih banyak kegiatan-kegiatan budaya yang dilakukan secara sakral. Apalagi tempat yang kamu datangi itu masih termasuk tempat yang kental sama adat dan budayanya," ucap Sinta sambil memeluk anak laki-lakinya. "Iya Bu, Adit pergi dulu ya, sampaikan ke ayah." "Iya, walaupun tadi pagi Adit sudah pamitan," kata Adit sambil melepaskan pelukan ibunya. Setelah berpamitan, segera Adit berjalan keluar rumah untuk menuju terminal yang ada di kotanya. Panas terik matahari mulai menyengat. Bising suara kendaraan serta suara para penjual makanan dan minuman menambah keriuhan suasana terminal pagi itu. Adit sedari tadi sudah duduk di salah satu bangku ruang tunggu. Tak henti-hentinya dia menyeka keringat yang terus saja keluar dari dahinya. Sesekali dia mengecek jam untuk memastikan kalau dia tidak terlambat untuk masuk ke dalam bus jurusannya. Hampir saja Adit kehabisan tiket bus yang sesuai dengan rute perjalanannya. Untungnya masih ada agen yang memiliki satu tiket. Itu pun dia tidak bisa membeli kursi. Dengan terpaksa dia pun membeli tiket itu. Memang beberapa kali ada orang yang menawari Adit tiket sesuai dengan jurusannya, tapi Adit memilih untuk berkeliling terlebih dahulu daripada harus mengeluarkan biaya 2 kali lipat dari harga normal. "Mas, busnya mau berangkat, silakan masuk," ucap pegawai agen travel yang duduk tidak jauh dari Adit. Segera Adit pun berjalan untuk menuju bus yang akan dia gunakan ke Desa Renggono. Melihat deret kursi, ternyata dia mendapatkan kursi di bagian tengah agak ke belakang. "Permisi Mas," ucap Adit saat mencoba melewati seorang pria yang duduk di sebelah kursi miliknya. Laki-laki itu hanya tersenyum mempersilahkan Adit untuk lewat. Sekarang disinilah Adit, duduk di bus yang sedang membawanya menuju rumah neneknya yang hampir tidak pernah dia kunjungi. Adit selalu melihat keluar jendela. Pikirannya masih terus membayangkan sosok Dinda. Entah kenapa kenangan demi kenangan saat masih bersama Dinda selalu muncul di kepalanya. Dinda, orang yang dia percaya, yang dia anggap bisa membuat kehidupannya menjadi sempurna, tiba-tiba saja membatalkan pernikahan secara sepihak dan menghilang begitu saja. Adit sudah mencari Dinda dengan berbagai cara, tapi bagi ditelan bumi, wanita itu menghilang tanpa jejak. Bahkan Adit juga sempat mendatangi panti asuhan yang dulu menjadi tempat tinggal Dinda, tapi hasilnya juga nihil. "Setidaknya mungkin dengan suasana baru, aku bisa melupakanmu," batin Adit sambil tersenyum kecut.
Mas, maaf, apa bisa gordennya ditutup? Ucap penumpang di sebelah Adit yang membuyarkan lamunannya. Oh iya mas, boleh, kata Adit sambil menarik gorden hingga menutupi kaca jendela. Saya Arif mas, kalau boleh tahu mas mau kemana? Ucap Arif mencoba memulai pembicaraan. Ke kota ini mas, saya Adit, jawab Adit. Oh, beda sedikit mas, saya ke kota sebelahnya. Ya mungkin hanya 30 menit naik motor, ucap Arif. Mereka pun akhirnya ngobrol untuk mengurangi kepenatan. Sudah beberapa jam bus berjalan menyusuri pantai utara menuju Jawa Tengah. Gemuruh guntur dan rintik air hujan membasuhi jendela bus yang Adi tumpangi. Dinginnya asap membuat tubuh Adi sedikit merasa tidak enak. Padahal dari tadi, dia sudah mencoba untuk menutup lubang AC yang ada di atasnya. Kenapa mas? Tanya Arif saat melihat Adit seperti sedang menahan sakit. Gak tahu mas, badan saya rasanya tiba-tiba gak enak. Apa karena AC-nya ya? Jawab Adit sambil menggerakkan badannya ke kanan dan ke kiri. Sejenak Adit melihat Arif mengaduk-aduk tasnya. Minumin dulu mas, siapa tahu bisa enakan, kata Arif sambil memberikan sebungkus obat masuk angin cair di tangannya. Awalnya Adit sedikit ragu untuk menerima makanan atau minuman dari orang asing. Tapi saat melihat sorot mata Arif, keraguan itu hilang. Segera pun Adit meminum obat tersebut. Benar saja, badannya jauh lebih baik setelah meminum itu. Bahkan tanpa bisa ditahan suara kentut terdengar dengan nyaringnya. Maaf mas, ucap Adit malu-malu dan menyesal karena perbuatannya. Padahal di belakang juga ada toilet yang bisa ia gunakan untuk buang angin. Iya mas, gak apa-apa, ucap Arif tersenyum. Walau sebenarnya Adit tahu kalau dia sedang menahan tawa. Berbeda dengan orang yang ada di depan dan di belakangnya. Ada yang ngomel-ngomel dan juga ada yang tertawa karena suara kentut dari Adit. Merasa malu akhirnya Adit mencoba untuk tidur. Siapa tahu waktu aku bangun, aku sudah sampai di desa Renggono, batinnya. Bang Adit, bangun. Terdengar suara lirih wanita yang jelas sekali Adit kenal. Tetapi tidak mungkin wanita itu sekarang ada di sini, satu bus bersama dengannya. Bang Adit, bangun bang. Bangun. Kebiasaan, kalau tidur pasti ngorok. Sekali lagi suara itu terdengar di telinga Adit. Perlahan Adit membuka matanya. Benar saja, wanita yang selama ini ia cari berada dekat sekali dengannya. Dinda, ini benar kamu Din, ucap Adit sedikit keras. Kamu kemana aja Din? Kenapa kamu pergi Din? Lirih Adit. Dia mencoba menyentuh pipi Dinda. Terasa sekali kulit pipinya yang halus. Berarti ini bukan mimpi, batin Adit. Maaf mas, Dinda harus pergi. Mas sekarang pulang ya, ucap Dinda sambil tersenyum. Sejurus kemudian Dinda langsung berdiri dan berlari menerjang jendela kaca yang ada di seberangnya. Adit yang kaget langsung melompat berdiri. Terlihat tubuh Dinda separuh masih di dalam bus dan separuhnya lagi ada di luar. Bercak-bercak darah menyipat ke kaca-kaca di sekitarannya. Dinda! Teriak Adit kaget dengan apa yang dia lihat. Mas, bangun mas, bangun! Ucap Arif sambil mencoba membangunkan Adit yang terus mengigau dalam tidurnya. Terbangun Adit langsung panik melihat jendela yang ada di seberang tempat tidurnya. Astagfirullahaladzim, ucapnya. Ingatan tentang Dinda yang berlari menghantam kaca dan tersambar bus yang berlawanan arah itu membuat jantung Adit berdebar dengan keras. Ini mas, diminum dulu, kata Arif sambil memberikan sebotol air. Adit menerima air itu dan langsung menengguknya. Tenggorokannya terasa begitu kering. Baru beberapa detik saja separuh air mineral itu sudah habis di tengganya. Maaf mas, airnya saya habiskan, ucap Adit saat melihat Arif sedang memperhatikannya lekat-lekat. Iya mas, gak apa-apa kok, ucap Arif tersenyum. Tetapi tetap saja Adit merasa ada yang aneh dengan tatapan Arif kali ini. Tegas, dalam dan seolah sedang marah akan hal yang Adit tidak tahu.
Maaf mas, ada yang salah, ucap Adit tidak tahan. Dia merasa tidak nyaman jika ada orang yang baru dia kenal merasa sakit hati dengan kelakuannya. Enggak mas, cuma saya sedikit tidak nyaman dengan wanita yang mengikutimu, ucap Arif tanpa basa-basi. Wanita? Wanita mana mas? Ucap Adit bingung. Maaf mas, sudah, lupakan saja, kata Arif yang langsung berpaling dan menutupi mukanya dengan topi yang ia pakai. Adit terdiam. Dia masih kebingungan siapa wanita yang Arif maksudkan. Adit begitu penasaran dengan ucapan Arif. Memang akhir-akhir ini dia sering sekali memimpikan sosok Dinda. Dia pikir mungkin dia memimpikan Dinda karena memikirkan terus-menerus, karena takut nanti Arif bertambah tidak nyaman. Adit mengurungkan niatnya dan segera kembali memposisikan tubuhnya untuk kembali tertidur. Beberapa saat kemudian terasa bus berbelok. Mereka berhenti di salah satu rest area untuk beristirahat dan makan sore. Arif langsung berdiri dan berjalan meninggalkan bus. Sejenak Adit melihat dari kaca bus kalau Arif berjalan untuk menuju ke musola. Tidak mau memikirkan lebih lanjut, toh mereka juga tidak saling kenal. Adit segera beranjak menuju rumah makan yang sudah disediakan. Boleh saya duduk di sini mas? Mendongak ternyata itu adalah Arif. Boleh, silakan, ucap Adit, karena dirinya masih mengunyah makanan. Mas, jadi kalau boleh tahu, siapa wanita yang mengikuti saya mas? Tanya Adit saat mereka sudah sama-sama selesai makan. Oh itu, lupakan saja mas. Saya cerita juga belum tentu mas Adit percaya, kata Arif tersenyum. Adit masih terus menatap laki-laki yang ada di depannya. Namun karena tak kunjung mendapatkan jawaban, dia akhirnya menyerah dan kembali mereka berbicarakan hal-hal sepele. Perjalanan dilanjutkan. Akhirnya sebentar lagi mereka sampai di tempat tujuan. Untungnya hujan sudah berhenti sedari tadi. Nampak kenek bus yang mulai membangunkan penumpang yang turun di terminal itu. Loh, turun di terminal ini juga mas? Tanya Adit heran karena tadi Arif bilang tujuannya adalah kota sebelah. Iya mas, nanti mau mampir ke tempat saudara dulu, sekalian mau nyekar ke makam orang tua, ucapnya tersenyum. Mereka berdua akhirnya turun bersama di terminal kota itu. Adit melihat handphone miliknya. Sudah banyak sekali notifikasi yang muncul, terutama dari ibunya. Saya permisi dulu ya mas, sudah dijemput sama saudara, pamit Arif, yang dibalas Adit dengan anggukan dan senyuman. Adit mengedarkan pandangannya. Terminal terlihat sunyi dan sepi. Hanya beberapa warung makan saja yang masih buka. Dia lupa tadi untuk mengabari Pak D-nya. Karena itu dia harus menunggu kurang lebih 1 jam sampai Pak D-nya itu datang menjemputnya. Aditya kan? Ucap seorang laki-laki parubaya. Awalnya Adit tidak menyadari. Namun saat laki-laki itu menyebutkan namanya, baru saja Adit sadar kalau itu adalah Pak D-nya. Pak D Marwanto, kakak kandung dari ayahnya. Sudah besar kamu ya Dit sekarang. Terakhir Pak D lihat itu kamu masih SD, ucap Pak D Marwanto sambil menepuk-nepuk pundak Adit. Iya Pak D, udah lama ya. Pak D sehat, ucap Adit. Ya seperti yang kamu lihat Dit. Alhamdulillah Pak D sehat. Ayo sekarang, nenekmu pasti sudah menunggu, ajak Pak D menuju sepeda motornya. Setelah Adit duduk di jok belakang dengan sedikit tidak nyaman, karena tas yang dia bawa lumayan besar. Mereka segera melaju menebus malam pekat berkabut. Sepanjang perjalanan, Adit hanya mendapati beberapa sepeda motor yang berpapasan dengan mereka. Entah karena kondisi sehabis hujan atau memang kota ini sesepi ini. Padahal jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Rumah nenek masih jauh Pak D? Tanya Adit dengan sedikit mengeraskan suaranya. Enggak Dit, bentar lagi sampai, jawab Pak D. Benar saja. Tidak sampai 10 menit setelah melalui jalanan yang makadam, terlihat sebuah gapura kokoh yang bertuliskan Desa Renggono. Udara malam yang dingin serta adanya kabut membuat siluet rumah-rumah yang bercahaya tamaram terlihat begitu mempesona. Membuat Adit takjub.
Desa Renggono memang terletak di daerah yang tinggi, di bawah salah satu gunung dengan ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Tubuh Adit mulai terasa kaku. Dia menyesal hanya memakai sweater tipis. Untungnya dari Gapura sampai tempat tinggal neneknya hanya memakan waktu sebentar. Tibalah Adit di depan bangunan yang lumayan cukup besar, bermodelkan rumah zaman kolonial, khas dengan batu-batuan yang ditempel di dinding bagian bawah. Terlihat neneknya sudah menunggu mereka di depan teras. "Assalamualaikum," ucap Ade yang langsung mencium tangan wanita berusia senja itu. "Waalaikumsalam. Ini Adit. Wah, kamu sudah besar ya, Leh. Ayo masuk, di luar dingin," ajak nenek setelah Adit mencium punggung tangannya. Suasana di rumah nenek tidak jauh berbeda saat terakhir kali Adit datang ke sini. Lukisan besar yang ada di ruang tamu menampilkan keluarga ayahnya serta beberapa parabot yang Adit yakini sudah berumur tua. "Nenek sehat, Nek?" tanya Adit saat mereka sudah duduk di dapur, agak dekat dengan tungku perapian. "Alhamdulillah, sehat, Le. Ini diminum dulu teh jahenya. Pasti kamu kedinginan toh," ucap nenek sambil menyorongkan secangkir teh jahe yang masih terlihat mengepul. Karena memang dingin sekali, Adit langsung meminum teh itu dan langsung menyuburkannya. "Ya ditiup atau diaduk dulu toh mas. Wong ya masih panas," ucap nenek terkekeh, sedangkan Pak Ade tertawa melihat tingkah Adit. Adit yang merasa malu segera menaruh kembali cangkir tehnya dan segera menghidupkan sebatang rokok. "Bapakmu sudah bilang sama nenek soal masalah kamu. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Nanti kamu bisa cari kesibukan lain di sini," kata nenek sambil tersenyum. Adit yang tidak siap dengan pernyataan yang dilontarkan oleh neneknya itu hanya bisa mengangguk dan mengiyakan. Setelah itu pun mereka hanya membicarakan dan menanyakan kabar satu sama lain. Sampai akhirnya karena malam semakin larut, Adit digiring oleh neneknya untuk segera tidur. Kini ia menempati kamar bekas milik ayahnya. Kamar itu cukup luas, dengan model ranjang besi, yang tiap Adit bergerak pasti menimbulkan bunyi decit yang tidak mengenakan. Sedangkan di sekelilingnya juga masih terdapat kelambu. Meja belajar pun masih sama saat ketika terakhir kali dia datang ke sini. Namun karena dulu dia masih kecil jadinya tidak terlalu memperhatikan sekitarnya. Sudah hampir 30 menit Adit mencoba untuk tertidur, tapi matanya tak kunjung terpejam. Dinginnya udara membuat tubuh Adit begitu kaku. Dia belum terbiasa dengan cuaca di tempatnya saat ini. Beranjak Adit berniat untuk membakar sebatang rokok. Dibukanya jendela kamar. Suasana benar-benar sepi. Namun itu wajar karena jam juga sudah menunjukkan pukul 11 malam. Menit demi menit, hisapan demi hisapan sudah berlalu. Akan tetapi, Adit juga tak kunjung merasa mengantuk. Dia kemudian bangkit. Dia membuka pintu kamarnya berniat untuk membuat secangkir kopi. Percuma saja dia memaksakan untuk tidur. Mungkin karena sudah berjam-jam dia tidur di dalam bus. Jadi malam ini matanya menjadi begitu segar. Baru saja Adit melangkah untuk menuju dapur. Dia dikagetkan oleh bayangan wanita yang keluar rumah melalui pintu dapur milik neneknya. Mungkin Bude, tapi ngapain Bude malam-malam gini keluar rumah? Batin Adit. Berpikir itu bukan urusannya. Adit segera membuat kopi dan kembali ke dalam kamar. Memang tadi saat Adit datang, Bude Ija masih ada dalam kamarnya. Kata Pak Ade badannya sedang tidak enak. Pagi sudah datang. Sinar matahari menyorot langsung mengenai wajah Adit yang bersumber dari jendela. Sedikit heran siapa yang membuka jendela kamarnya. Dia ingat betul saat sebelum tidur, dia sudah menutup jendela itu. "Dit, sini sarapan dulu," ucap Pak Ade yang sudah duduk di amben yang sekaligus dijadikan tempat makan. Di depannya sudah tersaji berbagai macam masakan dan lauk pauk, serta seteko kopi yang panas. "Wah, Adit udah besar ya. Maaf ya Dit, semalam Bude gak enak badan," ucap Bude Ijah yang duduk di sebelah suaminya. "Gak apa-apa Bude, nenek kemana?" tanya Adit karena tidak melihat keberadaan neneknya. "Kalau jam segini nenek itu jalan-jalan Dit, jalan-jalan pagi. Biasanya nanti agak siang baru sampai rumah," jawab Bude Ijah.
sambil menuangkan secangkir kopi untuk Adit. "Hari ini kamu mau di rumah atau mau ikut Pak Adi ke kebun?" tanya Pak Adi yang masih mengunyah singkong rebusnya. "Belum tahu Pak Adi, tapi sepertinya mau di rumah dulu aja. Baru kalau mau jalan-jalan mungkin sorean aja," ucap Adi sambil menghembuskan asap rokok. "Oh ya, tadi nenek pesan, di sini masih kental sama adat budayanya. Sama kamu jangan main-main terlalu masuk ke hutan ya," ucap Pak Adi. "Emangnya budaya seperti apa Pak Adi?" tanya Adit penasaran. "Ya masih ada beberapa warga yang sering menaruh sajian di tempat-tempat tertentu. Nanti kamu juga bakal tahu sendiri. Kalau hutannya jelas, bisa hilang kamu," jelas Pak Adi, yang kini juga sudah membakar rokoknya. Pagi itu Adit lalui dengan bersantai di dalam kamar. Sesekali memang dia keluar rumah hanya untuk sekedar berkeliling. "Dit, ngapain kamu di situ?" panggil nenek dari arah depan rumah. Saat itu Adit sedang berjongkok di bawah pohon mangga. "Gak apa-apa nek, lagi lihat sekitaran aja," jawab Adit sembari buru-buru mendatangi neneknya. "Kamu itu sudah besar kok aneh-aneh. Nanti anterin nenek ya," kata nenek. "Kemana nek?" tanya Adit sambil meminta barang-barang bawaan nenek yang cukup banyak. "Ke rumah Mbok Sarmin, ngasihin sembako itu," ujar nenek sambil menunjukkan beberapa bungkusan plastik yang tadi ia bawa. Waktu berlalu dengan cepat. Sore sudah menjelang. Baru saja berkumandang azan asar terdengar. "Dit, anterin nenek sekarang ya. Kalau nunggu Pak Demu, ya bakalan nanti habis maghrib." "Ya nek, sebentar ya nek, Adit ganti celana dulu." Setelah Adit berganti pakaian, mereka langsung berjalan untuk menuju ke rumah Mbok Sarmin. Adit sendiri tidak tahu siapa Mbok Sarmin itu, hingga neneknya bercerita kalau Mbok Sarmin itu dulu temannya. Dia hanya tinggal berdua dengan anaknya yang sudah seumuran dengan Adit. Suaminya sudah lama meninggal. "Tadi Pak Demu sudah kasih tahu soal adat yang ada di desa ini?" tanya nenek saat berjalan untuk menuju ke rumah Mbok Sarmin. "Sudah nek, emang di sini masih sering pakai sajian gitu nek?" tanya Adit penasaran. "Ya dimanapun juga ada yang seperti itu. Cuma nenek tidak mau kalau ada apa-apa sama kamu. Mendingan kamu hindari orang-orang seperti itu ya. Cukup beribadah saja yang sesuai," jelas neneknya. Mengerti Adit tersenyum dan mengangguk. "Itu rumahnya," tunjuk nenek. Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh nenek, Adit melihat sebuah rumah semi kayu yang tampaknya sudah hampir mau rubuh. Sepertinya rumah itu sudah lama sekali berdiri. Atap genting terlihat kusam, dinding bata hanya separuh ke bawah. Kayu-kayunya pun sudah lapuk, serta lantainya yang masih berupa tanah. "Assalamualaikum Sarmin." Salam nenek. Tidak berselang lama pintu rumah dibuka oleh seorang wanita muda, berambut panjang sampai ke pinggang, berwarna sedikit kecoklatan. Wanita itu menggunakan pakaian yang sudah terlihat kusam. Adit pikir sebenarnya wanita itu manis, namun karena keterbatasannya jadi mungkin tidak sempat untuk merawat diri. "Waalaikumsalam, Nek Harjo, silakan masuk Nek," ucap lembut gadis yang bernama Ningrum. Adit mengetahui ini karena tadi neneknya sudah bercerita dan memberitahu nama-nama penghuni rumah tersebut. "Ibu mau kemana? Ini bawa masuk dulu," ucap nenek langsung mengambil bungkusan kresek yang ada di tangan Adit dan menyerahkannya pada Ningrum. "Aduh Nek, makasih Nek. Sebentar ya Nek, saya panggilkan Simbok." "Hus, kenapa bengong gitu? Kesambet nanti," ucap nenek sambil sedikit menampar lengan kanan Adit. Belum sempat Adit menjawab, keluar seorang wanita yang sudah berumur. "Kamu tuh Har, sini masuk." "Lah ini siapa? Kok gak pernah lihat?" ucap wanita yang Adit ketahui itu adalah Mbok Sarmin. "Cucuku Sar, baru datang kemarin," kata nenek. Akhirnya mereka berempat berbincang, saling melemparkan pertanyaan, hingga Adit yang sudah merasa bosan dengan cerita masa lalu neneknya dan Mbok Sarmin pamit keluar untuk merokok.
Saat di dalam, sebenarnya Adit menyadari kalau Ningrum sering sekali mencuri-curi pandangnya ke arahnya. Tapi Adit sendiri tidak terlalu peduli. Dia kesini bukan untuk mencari wanita. Sejenak Adit memperhatikan ke arah menuju hutan. Dilihatnya ada beberapa orang yang sedang berjalan membawa tampah untuk menuju rimbunan pohon. "Mas, ditunggu di dalam, makan dulu." Terdengar suara Ningrum yang membuat Adit tersentak kaget. "Itu kalau di sana ada apa, Rum?" tanya Adit. Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Adit, Ningrum tidak menjawab, hanya tersenyum dan menggeleng. "Nenek itu sering kasihan sama si Sarmin. Sudah tua, tapi hidupnya juga tak kunjung berubah. Dulu Ningrum juga pernah mau pergi ke kota. Untung dia tahu kalau orang yang mengajaknya itu ternyata ingin menjualnya. Jadi dia tidak diperbolehkan lagi sama ibunya untuk bekerja jauh dari desa ini. Ya mentok-mentok jadi buruh cuci dan bantu-bantu di ladang karena memang dia tidak sekolah." Jelas nenek yang menangkap rasa penasaran Adit sedari tadi. "Ayo pulang, udah mau maghrib," ajak nenek mempercepat langkahnya. Jalanan desa begitu sepi, padahal azan maghrib juga belum berkumandang. Beberapa kali Adit menengok di depan rumah warga. Dia melihat ada tampah dengan beberapa bunga dan kopi hitam di atasnya. "Sudah, tidak usah diperhatikan. Itu urusan mereka," ucap nenek sambil memegangi tangan Adit agar segera berjalan lebih cepat. Aneh, batin Adit. Tidak terasa mereka sudah sampai. Dilihatnya Pak De dan Bude juga sedang duduk di teras rumah. "Dari mana, Bu? Kok tumben sore-sore?" tanya Pak De. "Tadi dari rumah Sarmin, nganterin sembako sama Adit," ucap nenek yang langsung masuk ke dalam rumah. Sedangkan Adit malah justru duduk bersama Pak De dan Budenya. "Warga di sini memang biasa taruh sajian di depan rumah gitu ya, Pak De?" tanya Adit. "Memangnya kamu lihat di mana, Dit?" "Tadi pas di rumah Mbok Sarmin, ada orang yang masuk ke dalam hutan, terus membawa tampah, dan pas pulang beberapa kali Adit lihat di depan rumah warga ada tampah yang sepertinya berisi sajen," jelas Adit. Terlihat raut muka wajah Pak D-nya tiba-tiba sedikit berubah. "Sudah biasa itu di sini. Biarin aja," jawabnya mencoba acuh tak acuh dengan pertanyaan Adit. Merasa tidak mendapatkan jawaban, Adit pamit untuk masuk ke dalam rumah. Malam sudah menjelang, sudah berbatang-batang rokok Adit hisap. Pikirannya kembali mengingat Dinda. Walau dia sudah jauh dari kota itu, tetap saja bayangan tentang sosok Dinda masih terus terngiang-ngiang di kepalanya. Terdengar pintu yang terbuka. Siapa malam-malam keluar rumah? Batin Adit penasaran. Sontak dia langsung menutup jendelanya dan berjalan untuk menuju ke arah dapur. Benar saja, pintu tidak dikunci. Sejenak Adit bimbang, namun karena rasa penasarannya yang tinggi, dibukalah pintu itu. Jauh beberapa meter ke depan, Adit melihat sosok yang tidak asing sedang berjalan untuk menuju ke arah desa. Tidak berani melihat lebih jauh, Adit kembali menutup pintu dapur. "Ngapain kamu, Dit?" ucap suara wanita yang persis di belakang Adit. Adit langsung melompat karena kaget. Bude Ija sudah berdiri di belakangnya, menggunakan baju yang sama dengan apa yang Adit lihat barusan. Ini Bude. Tadi Adit ke toilet, terus pintunya terbuka, makanya ditutup," ucap Adit beralasan. Mengangguk, kemudian Budenya berjalan untuk menuju kamar mandi. Aneh, bukannya tadi yang berjalan keluar itu Budenya, batin Adit. Dia tidak mungkin salah orang, perawakan baju dan tingginya pun hampir sama. Tidak mau memikirkan terlalu jauh, Adit kembali ke kamar dan langsung merebahkan badannya. Pikirannya terus berputar-putar mengingat Dinda, sajen, dan kejadian yang barusan dia alami. "Dinda, ngapain kamu di sini?" ucap Adit saat mendapati Dinda sudah duduk di tepian kasurnya. "Maaf Mas, Dinda harus pergi," ucap Dinda sambil tersenyum. Tersentak Adit bangun. Kembali ia memimpikan sosok Dinda. "Ada apa sebenarnya, Din?" batin Adit.
Ucapan Dinda dalam mimpinya itu sama persis seperti waktu Adit memimpikannya saat berada di dalam bus. Terngiang-ngiang segera Adit mengambil handphone dan menanyakan apakah di rumah baik-baik saja. Tapi karena jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi, pasti semua orang di sana juga sudah tidur. Pagi hari Adit dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang cukup keras. Pak Adi membangunkan Adit dan memberitahunya kalau Ningrum, anak dari Mbok Sarmin itu meninggal dunia. Adit yang mengetahui hal itu langsung buru-buru berdiri dan keluar ruangan. Adit benar-benar terkejut mendengar berita kematian Ningrum. Padahal baru saja sore kemarin mereka bertemu dan berbincang satu sama lain. Baginya tidak ada yang aneh dengan Ningrum, hanya sesekali dia terlihat melamun. Nenek sudah pergi ke rumah Mbok Sarmin. Adit sebenarnya diminta untuk tinggal di rumah. Akan tetapi Adit penasaran dengan penyebab kematian Ningrum. Sekalian mengucapkan bela sungkawa pada Mbok Sarmin. Kalau sudah di sana, jangan jauh-jauh dari Pak D, ucap Adit tegas. Adit tahu kalau memang dirinya orang baru di sini. Sampainya di rumah Mbok Sarmin benar saja sudah banyak orang yang berkumpul di bagian samping rumah. Pak D yang merupakan salah satu orang yang disegani di desa itu langsung menyeruak di antara kerumunan. Terdengar jelas tangisan pilu dari Mbok Sarmin. Dilihatnya juga nenek tengah berjongkok sambil memeluk menenangkan wanita tua itu. Baru saja Adit mau melangkah, tubuhnya menabrak Pak D yang tiba-tiba saja berhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, ucap Pak D. Adit langsung melihat ke depan. Betapa kagetnya dia. Tubuh Ningrum tergantung di dapur rumahnya. Jasadnya begitu mengerikan. Anehnya ada tetesan darah yang mengalir dari sela-sela pahanya dan terus saja menetes ke bawah. Ketika Adit melihat arah tetesan darah itu, dia bertambah kaget. Ada sebuah benda merah sebesar kepala tangan manusia. Jelas sekali, bentuknya mirip manusia yang sedang meringkuk. Janin, batin Adit syok. Pak Kades, ucap salah seorang warga yang melihat kedatangannya. Buru-buru Adit beserta warga sekitar menyingkir untuk memberikan jalan. Astagfirullah, panggil polisi sekarang, pekik Pak Kades keras. Kegemparan benar-benar terjadi di desa Renggono pagi itu. Mayat Ningrum masih tergantung di dapur. Atas permintaan dari Pak Kades, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menyentuh bahkan mendekati jenazah Ningrum hingga pihak polisi berdatangan. Adit yang baru pertama kali melihat kengerian seperti itu seolah terhipnotis. Jasad Ningrum yang tergantung membuat dirinya bergidik ngeri. Dengan mata melotot dan lidah yang terjulur, belum lagi darah yang mengalir dari kedua kakinya. Sungguh aneh, bagaimana bisa orang yang gantung diri mengeluarkan darah dan janin yang ada di dalam rahimnya, batin Adit heran. Dit, sebaiknya kamu pulang dulu, ucap Ade yang membuyarkan lamunan Adit. Kenapa Pak D? Tanya Adit. Tidak apa-apa, lebih baik kamu pulang dulu teman Ibu D. Nanti kalau kamu mau ikut acara pemakaman, bisa kesini lagi, ujarnya lalu pergi untuk menuju ke arah Pak Kades. Aneh, batin Adit. Kini beberapa warga juga memperhatikan Adit. Cari siapa mas? Tanya seorang laki-laki yang baru saja melangkah untuk menuju ke tempat Adit berdiri. Oh enggak pak, saya cucunya Nenek Harjo, keponakannya Pak Nurwanto, jelas Adit. Oh, anaknya Gunawan. Ya udah, sekarang kamu pulang dulu ke rumah nenek. Tidak baik bagi orang luar desa melihat aib seperti ini, ucap orang itu sambil tersenyum. Baik pak, maaf ya pak, saya permisi dulu, ucap Adi dan melangkah pergi, meninggalkan rumah Mbok Sarmin. Beberapa kali Adit berpapasan dengan warga yang hendak pergi ke rumah Mbok Sarmin. Sesekali dia melemparkan senyum pada mereka. Adit terus melangkah hingga saat berada di persimpangan. Dirinya sedikit memelankan langkahnya. Ada seorang wanita yang berdiri tidak jauh dari tempat Adit. Tatapannya terlihat kosong. Penampilannya pun sudah tidak terawat, menggunakan baju seperti daster panjang, rambut kotor dan seolah-olah sudah lama tidak ia bersihkan. Adit. Terdengar sebuah suara yang Adit kenal. Budeja tengah berdiri beberapa meter di depannya. Terlihat dia membawa beberapa kantong plastik kresek berisikan sayur mayur dan bahan pangan lainnya. Ngapain kamu bengong di situ, Dit?
Tanya Bude keheranan. Itu Bude. Baru saja Adit memalingkan mukanya ke arah wanita itu berdiri. Sosok itu sudah hilang. Udah sekarang pulang dulu, ajak Bude sambil menyeret Adit untuk mengikutinya. Bener Dit, Niro meninggal, tanya Bude. Iya Bude, gantung diri, tapi ada yang aneh. Sambil ucap Adit menceritakan kembali bagaimana kondisi Ningrum. Serius kamu Dit? Ucap Bude Ija yang tiba-tiba saja berhenti saat mendengar penuturan dari Adit. Kenapa Bude? Tanya Adit bingung. Tidak apa-apa Dit, Bude cuma kaget. Yuk buruan pulang, kata Bude melanjutkan berjalan mendahului Adit. Sesampainya di rumah, Adit langsung menuju kamar dan langsung merebahkan badannya di atas kasur. Mata Adit terpejam. Pikirannya sudah keluar dari tubuhnya. Bayangan akan Dinda, Ningrum dan sosok wanita yang ditemuinya berputar keras di kepalanya. Adit tidak tahu berapa lama lagi dirinya terlelap. Dia terbangun karena mendengar suara-suara yang tepat berada di depan kamarnya. Suara percakapan. Yang Adit tahu itu bukan hanya berasal dari nenek, Pak De dan budenya. Penasaran, Adit bangkit berniat untuk melihat keluar. Membuka pintu, Adit mendapati di depannya ada beberapa orang, salah satunya adalah laki-laki yang tadi berada di tempat Mbok Sarmin. Udah bangun toh Dit? Tanya nenek yang melihat Adit berdiri di depan pintu kamarnya. Iya Nek, ketiduran. Semalam kurang tidur, jawab Adit sambil tersenyum pada orang-orang yang ada di depannya. Sini Dit, duduk sini. Kenalin Dit, ini Pak Kades, namanya Pak Prianto, ucap Ade. Ini anaknya Gunawan. Wah, kok sudah besar ya? Ujar Pak Prianto sambil menyelami tangan Adit. Terlihat jelas bagi Adit orang yang di depannya ini memiliki perawakan yang tegas. Dari gaya bicaranya juga menunjukkan kalau dia sebetulnya bukan orang yang suka basa-basi. Iya Pak, saya Adit, cucunya Nek Harjo, kata Adit tersenyum. Mengangguk-angguk dan tersenyum, kemudian dia memalingkan mukanya kepada nenek. Jadi, nanti Mbok Sarmin sementara bisa tinggal di sini dulu, Bu. Saya khawatir kalau dibiarkan sendirian di rumahnya, malah justru bisa berbuat nekat. Tidak masalah, biar dia di sini dulu. Mungkin nanti pengajian tetap dilakukan di rumahnya. Setelah selesai baru nanti dia bisa beristirahat di rumah ini, ucap nenek terlihat sendu. Adit perhatikan mata nenek juga masih memerah. Karena merasa tidak nyaman dengan perbincangan mereka, Adit berpura-pura pergi ke kamar mandi. Sudah hampir 15 menit lebih Adit berada di kamar mandi. Namun ada sesuatu yang menahannya untuk terus berdiam diri di dalam. Dia sebetulnya tidak ingin ikut campur atau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Mbok Sarmin. Akan tetapi entah kenapa ada rasa penasaran yang timbul untuk mengetahui penyebab dari kematian Ningrum. Tersadar kalau itu semua bukanlah urusannya, Adit mencoba menghilangkan niatannya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peristiwa yang ia lihat pagi ini. Dia pergi ke desa ini untuk liburan, jangan sampai malah justru menambah masalah. Dit, masih lama? Terdengar suara Pak Ade dari arah luar kamar mandi yang membuyarkan lamunannya. Buru-buru Adit melangkah membuka pintu. Kamu ini di kamar mandi kok lama banget, Dit? Ucapnya sambil nyelonong masuk ke dalam. Tidak menjawab, Adit berjalan dan duduk di amben dan segera menikmati makanan yang sudah disediakan. Mbok Sarmin untuk sementara ini tidur di rumah ini, Dit. Kasihan kalau dia harus di rumah sendirian, ucap Ade yang kini juga sudah duduk di samping Adit. Iya Pak De, hanya itu yang bisa Adit ucapkan. Toh dia juga tidak ada masalah jika Mbok Sarmin harus tinggal sementara di rumah neneknya. Jadi jam berapa Pak De? Pemakaman Ningrum? Tanya Adit sambil menuangkan secangkir kopi. Jenazah Ningrum masih di rumah sakit, Dit. Mungkin besok atau lusa baru bisa dikuburkan, jawab Pak Ade. Kematiannya begitu aneh, walau ini bukan pertama kalinya, lanjutnya sambil menghidupkan sebatang rokok. Maksudnya Pak De, kejadian seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya, ucap Adit kaget. Dulu sekali pernah ada kejadian seperti ini. Dan sudahlah, lupakan saja, mungkin cuma kebetulan, ucap Ade dengan menghela napas panjang. Jelas sekali ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Ade Marwanto.
Nampak sekali ada raut kekhawatiran yang muncul di wajahnya. Melihat ekspresi Adit yang penasaran, Pak Adit tersenyum. Sudah, tidak perlu kamu pikirkan. Tujuanmu kesini kan untuk liburan. Dan kalau kamu mau pergi-pergi untuk sementara, jangan sendirian dulu ya, ucap Adit sambil bergegas pergi meninggalkan Adit yang masih terpandung memikirkan ucapannya.